Angin musim dingin berhembus pelan di kota Edirne, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar yang baru dinyalakan. Di dalam istana, seorang anak laki-laki berdiri di dekat jendela tinggi. Matanya tidak seperti anak seusianya. Ia belum genap 12 tahun. Namanya adalah Mehmet II. Namun di masa depan, nama itu akan mengguncang dunia. Sejak kecil, Mehmet tidak tertarik pada permainan biasa. Ia lebih suka duduk bersama para ulama dan guru-guru istana, mendengarkan kisah tentang kota besar yang dikelilingi tembok tak tertembus, Konstantinopel. Kota itu bukan sekedar kota. Ia adalah simbol kejayaan, benteng terakhir kekaisaran kuno, dan mimpi yang belum tercapai selama berabad-abad. Banyak raja mencoba, kata gurunya suatu malam, suara lilin bergetar oleh angin. Dan semuanya gagal. Mehmet kecil tidak menjawab. Ia hanya menatap peta yang terbentang di depannya. Jemarinya yang kecil menyentuh garis-garis tembok Konstantinopel. Kalau begitu, katanya pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri, akan ada satu yang berhasil. Ayahnya, Murad II, bukanlah raja yang memanjakan anak. Ia tahu dunia tidak akan memberi ruang pada kelemahan. Mehmet dididik dengan keras. Ia belajar strategi perang dari para jenderal, filsafat dari para ulama, bahasa Arab, Persia, Yunani, bahkan Latin. Namun bukan hanya ilmu yang ditempa, jiwanya juga diuji. Suatu hari, saat masih sangat muda, ia diangkat menjadi sultan, hanya sementara. Para pejabat istana meragukannya, para musuh di luar mengendus kelemahan, dan Mehmet merasakannya. Tatapan meremehkan, bisikan di balik tirai, keraguan yang menggantung di udara. Malam itu, ia berdiri sendirian di balkon istana. Langit gelap, bintang-bintang seperti jauh tak terjangkau. Jika aku lemah, katanya dalam hati, maka dunia akan memakanku hidup-hidup. Sejak saat itu, sesuatu berubah. Anak itu mulai menghilang, dan seorang penangkluk mulai lahir. Ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Sebuah hadis yang sering diulang oleh gurunya. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah panggilan. Malam demi malam, Mehmet memandang ke arah barat, seolah bisa melihat Konstantinopel dari kejauhan. Ia membayangkan temboknya, gerbangnya, laut yang menjaganya. Dan ia membayangkan dirinya berdiri di sana, bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai pemimpin. Aku akan menjadi orang itu, bisiknya. Apapun yang harus kulakukan. Masih di tahun yang sama, pasukan salib dari Eropa bergerak menuju wilayah Ottoman dalam sebuah konflik besar yang dikenal sebagai Perang Varna. Bagi Mehmet muda, ini bukan sekadar perang, ini adalah ujian. Ia berdiri di ruang pertemuan, mencoba memberi perintah, namun para jenderal lebih percaya pada pengalaman ayahnya. Akhirnya, pesan dikirim, memanggil kembali Murad II. Ketika ayahnya kembali memimpin dan memenangkan pertempuran itu, satu hal menjadi jelas. Dunia belum siap menerima Mehmet. Dan mungkin Mehmet juga belum siap menghadapi dunia. Tahun 1451, di kota Edirne, kabar duka menyebar cepat. Sultan Murad II wafat. Dan kini, tanpa keraguan, tanpa bayangan siapapun, Mehmet II kembali naik tahta. Usianya 19 tahun. Kali ini,
Tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun dunia masih meremehkannya. Para penguasa Eropa memandangnya sebagai pemuda ambisius yang belum matang. Di Konstantinopel, ibu kota Bizantium, kaisar mereka bahkan tidak benar-benar khawatir. Mereka salah. Tidak seperti raja lain yang langsung berperang, Mehmet memilih diam. Ia mengamati, ia menghitung, ia merancang. Targetnya satu, Konstantinopel, kota yang kini berada di wilayah Istanbul, Turki. Langkah pertamanya bukan menyerang, melainkan mengunci. Pada tahun 1452, di tepi Selat Bosporus, ia memerintahkan pembangunan benteng raksasa, Rumeli Hisari. Benteng itu berdiri tepat di jalur laut utama. Artinya satu, tidak ada bantuan yang bisa masuk ke Konstantinopel tanpa izin Mehmet. Dunia mulai menyadari, ini bukan anak muda biasa. Di tahun yang sama, 1452, Mehmet memanggil seorang insinyur bernama Orban. Tugasnya gila, membuat meriam terbesar yang pernah ada. Di kota Edirne, Turki, logam dilebur tanpa henti. Api menyala siang dan malam. Hasilnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok Konstantinopel yang telah berdiri selama berabad-abad. Namun Mehmet tidak berhenti di sana. Ia melatih pasukannya. Ia menyiapkan logistik. Ia memastikan setiap detail sempurna. Karena ia tahu, ini bukan sekadar perang. Ini adalah sejarah. Di depan tembok Konstantinopel, pasukan Ottoman berdiri. Sekitar 80.000 hingga 100.000 tentara. Di dalam kota, hanya sekitar 7.000, 10.000 pembela dipimpin oleh Kaisar Bizantium, Konstantinus XI Palaiologos. Perbandingan yang tidak seimbang. Namun tembok Konstantinopel bukan tembok biasa. Selama lebih dari 1000 tahun, ia tidak pernah benar-benar jatuh. Hari pertama, meriam ditembakkan. Suara dentumannya mengguncang bumi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tembok itu retak. Hari demi hari berlalu. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun Bizantium bertahan dengan gigih. Rantai besar dipasang di pelabuhan Golden Horn menghalangi kapal Ottoman masuk. Situasi menjadi buntu. Lalu Mehmet melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun. Di suatu malam gelap di bulan April 1453, Mehmet memberi perintah yang terdengar mustahil. Angkat kapal-kapal itu dan bawa melalui daratan. Dan benar saja, sekitar 70 kapal Ottoman dipindahkan melalui bukit, dilumuri minyak, ditarik oleh manusia dan hewan, melewati daratan di sekitar Galata. Keesokan paginya, kapal-kapal itu sudah berada di belakang pertahanan Bizantium, di dalam Golden Horn. Konstantinopel kini dikepung dari dua sisi. Kota itu mulai runtuh dari dalam. Tanggal 29 Mei 1453. Subuh. Udara dingin. Langit masih gelap. Mehmet berdiri di depan pasukannya. "Ini hari kita," katanya. Serangan terakhir dimulai. Gelombang demi gelombang pasukan menyerbu tembok. Pertempuran berlangsung brutal.
Dan akhirnya, sebuah gerbang kecil terbuka. Pasukan Ottoman masuk. Kaisar Konstantinus XI Palaiologos gugur di medan perang. Konstantinopel jatuh. Hari itu, 29 Mei 1453, sejarah dunia berubah. Konstantinopel, yang kini menjadi Istanbul, Turki, resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Mehmed memasuki kota itu bukan sebagai perusak, melainkan sebagai penguasa. Ia menuju sebuah bangunan besar, Hagia Sophia. Di sana, ia bersujud sebagai tanda syukur. Dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai Al-Fatih, Sang Penakluk. Setelah penaklukan, Mehmed tidak menghancurkan kota. Ia membangunnya kembali. Ia mengundang berbagai bangsa, agama, dan budaya untuk hidup di Istanbul. Ia menjadikannya pusat dunia baru, sebuah kota yang menghubungkan timur dan barat.